Mungkin tidak kita punya konsep yang sama. Biarlah Kementerian Agama konsentrasi soal haji, soal pondok pesantren, yang ini anggarannya tinggi. MI, MA, MTS, maaf loh Pak, jangan marah sama saya. Ini supaya konsep pendidikannya jelas. Wong kurikulumnya sama kok, hanya ada kekhususan. Hanya nanti mungkin strukturnya tinggal nambah dirjen gitu loh. Tarik saja dalam satu lembaga. Ini perlu kita, saya ngetok ke ini dengan harapan MI, MA, MTS, pendidikan keagamaan itu akan setara semua. Ayo Bapak Ibu, terbuka dengan kita. Benarkah 20% anggaran itu betul-betul anggaran pendidikan yang sesuai dengan undang-undang? Saya harus minta data kepada siapa? Kami Komisi 10 harus minta data kepada siapa? Kadang-kadang disimpan tapi nggak ditokke. Bahasa Indonesianya disimpan dalam pos tertentu tapi tidak dikeluarkan. Sekolah dasar atas nama harus gratis semua, lalu diberikan ke Kemensos. Ini juga nggak masuk akal. Kalau mau bicara sekolah dasar dan itu gratis semua, selenggarakan oleh negara melalui Dikdasmen. Saya mengatakan ini untuk bisa didengarkan banyak pihak, termasuk Kemensos. Apa iya? Tentu kepada Presiden juga. Apa iya? Sekolah terbagi-bagi kewenangannya, ada di Kemenak, ada di Kemensos, ada di Dikti Saintek, ada di Dikdasmen ketika bicara sekolah dasar menengah. Ini yang harus kita satukan pandangan kita. Mestinya tetap di dalam Dikdasmen, supaya apa? Standarisasi pendidikannya jelas, meskipun gratis, dan memang SD ini harusnya gratis, swasta maupun negeri, gratis, tis. Nggak ada itu LKS bayar, nggak ada itu seragam bayar misalnya. Bebas saja kalau mau seragam atau tidak. Yang pertama kepada Kementerian Hukum, mungkin juga sekaligus kepada Kementerian Dalam Negeri. Di dalam kewenangan yang tadi disampaikan, urusan pendidikan itu kan yang desentralisasi. Urusan agama itu absolut berada di pemerintah pusat. Pertanyaannya adalah, apakah menurut Bapak Ibu pendidikan keagamaan itu di dalam rangka menjalankan fungsi pendidikan atau itu adalah fungsi keagamaan? Karena anggaran di Kementerian Agama itu ada dua. Fungsi keagamaan yang hanya ada 11%, sekitar itu ya Pak ya. Ya saya beruntung pernah di Komisi 8 Pak. Dan yang 85% lebih, hampir 90% itu adalah untuk melaksanakan fungsi pendidikan. Yang saya mau mengatakan bahwa anggaran yang berada di Kementerian Agama 90%, hampir 90% itu di dalam rangka melaksanakan fungsi pendidikan, yang itu berarti bagian dari 20% mandatory spending dari Undang-Undang Dasar 1945. Kalau itu adalah bagian dari pendidikan, mengapa kemudian tidak ada ruang diberikan seperti kepada kabupaten kota terhadap ataupun provinsi terhadap sekolah yang berada di bawah Dikdasmen atau kalau dulu Kemendikbud? Mereka merasa itu tidak wajib. APBD kabupaten, APBD provinsi merasa bahwa itu tidak wajib. Karena itu bukan kewenangan yang bagian dari kewenangan yang bisa dilakukan oleh kabupaten, kota, dan provinsi. MI mestinya berada untuk, atau yang tertinggi MA itu adalah untuk sejajar SMA. Berarti itu kalau masuk seharusnya provinsi. MTS sama MI mestinya itu masuknya di kabupaten kota. Sehingga mereka juga wajib, tetapi mereka tidak merasa wajib karena Kemendagri juga tidak menyatakan begitu. Tidak merasa bahwa itu adalah sebuah kewajiban.
Bahkan DAK pun, ini sebenarnya penting, kita boleh mengundang Kemenq sama Bappenas. DAK itu enggak ada DAK untuk Kementerian Agama terkait dengan sekolah-sekolah. Saya izin Pak Wamen, Dikdasmen dan Bu Suharti. Saya berada di sini karena ini bicara undang-undang Sisdiknas. Tapi saya merasakan betul ketimpangan yang terjadi. 10 juta ada di Kemenak muridnya. 40 juta ada di Kemendikbud atau Dikdasmen. 1:4. Kalau tadi ditanyakan ada enggak KIP PIP? Ada, Pak. Tetapi tidak ada kesetaraan. PIP-nya harusnya kan sesuai 1:4. Ini 1:10. Belum lagi soal realisasi perbaikan gedung. Kabupaten kota, provinsi di bawah Kemendikbud, dengan DAK-nya mereka bisa melakukan perbaikan sekolah. Yang di sana enggak ada, DAK enggak ada kok. Jadi murni keseluruhan anggaran itu ada di Kemenak. Sampai lapis bawah. Kecuali KIP PIP juga masuk di situ ya Pak ya. KIP PIP juga masuk di anggaran itu loh Pak. Sehingga perlu ketegasan kita. Apakah pendidikan di bawah Kemenak ini masuk menjadi bagian kewenangan seutuhnya di pusat karena urusan agama, atau kita mempunyai pemikiran yang sama supaya apa, tidak ada ketimpangan Pak. MI, MA, MTS itu banyak yang berada di pelosok-pelosok, tetapi kita belum adil memperlakukan. Sehingga penting untuk pemahaman soal pendidikan keagamaan ini mau diarahkan ke fungsi yang mana. Ini ketegasan sikap kita, dan berikut itu yang nanti harusnya kita urai di dalam undang-undang Sisdiknas kita. Yang kedua, maaf Pak dari pendidikan, Pak Sekjen, dan saya baru tahu kalau penjenengan sudah nanya dari Sekjen Pak. Selamat ya Pak. Terima kasih. Dan ini pendis yang baru ya Pak. Mungkin tidak kita punya konsep yang sama. Biarlah Kementerian Agama konsentrasi soal haji, soal pondok pesantren, yang ini anggarannya tinggi. MI, MA, MTS, maaf loh Pak, jangan marah sama saya. Ini supaya konsep pendidikannya jelas. Wong kurikulumnya sama kok, hanya ada kekhususan. Hanya nanti mungkin strukturnya tinggal nambah dirjen gitu loh. Tarik saja dalam satu lembaga. Ini perlu kita, saya ngetok ke ini, dengan harapan MI, MA, MTS, pendidikan keagamaan itu akan setara semua. Meskipun ada MI yang bagus, MA yang bagus, MTS yang bagus juga. Perlu kita pikirkan, apakah MI, MA, MTS, RA itu menjadi bagian di dalam Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, tetapi ada tambahan di dalam klausul Sisdiknasnya, kekhususan, karena harus ada tambahan, maka dirjennya juga harus khusus. Mohon ini menjadi pemikiran kita. Supaya apa? Supaya apa yang bisa diberikan melalui Dikdasmen, termasuk kabupaten kota provinsi, juga akan bisa dilakukan untuk pendidikan yang kemarin di bawah Kemenak atau pendidikan keagamaan. Izin agak berbeda, tetapi ini juga pernah saya lontarkan di Komisi 8. Iya Pak Pendis, sekarang Pak Sekjen. Berikutnya, yang kedua, masih soal 20% anggaran. Ayo Bapak Ibu, terbuka dengan kita. Benarkah 20% anggaran itu betul-betul anggaran pendidikan yang sesuai dengan undang-undang? Saya harus minta data kepada siapa? Kami Komisi 10 harus minta data kepada siapa? Kadang-kadang disimpan tapi nggak ditokke. Bahasa Indonesianya disimpan dalam pos tertentu tapi tidak dikeluarkan. Untuk mengatakan bahwa itu sudah 20%. Presiden kita baru. Mari kita perbaharui cara pikir kita.
sungguh-sungguh di dalam rangka melaksanakan konstitusi negara. 20% anggaran pendidikan. Ingat, di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi, 20% itu tidak termasuk anggaran sekolah kedinasan. Nanti saya harus dijawab ini Pak, kalau saya mau tanya 20% itu tersebar kemana saja? Pak Dikdasmen harus bisa jawab. Karena salah satu tanggung jawabnya di penjenengan. Berikutnya, ketika tadi disampaikan untuk Papua, tadi yang menyampaikan Kemendagri. Untuk Papua itu regulasinya sudah menggunakan Undang-Undang Otsus. Bahwa seluruh anggaran kita berikan, tetapi harus tanggung jawab penuh. Dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Kita belum ada undang-undang yang mengatur. Tanggung jawab Dikdasmen apa? Ketika kita bicara soal standarisasi. Sampai sekarang kalau kita bicara soal standarisasi, kalau kita bicara soal manajemen pendidikan kita, kalau kita bicara data, Bapak Ibu bisa lihat. Kemarin kami baru membuka data karena kita sudah ada yang namanya Panja Daerah 3T dan termarginalkan. Bapak Ibu preso enggak? Anggaran sudah diberikan nih melalui Otsus Papua. Tetapi capaian bicara soal angka lama sekolah, angka partisipasi sekolah, bicara soal hasil asesmen pendidikan, semua berada di bawah. Tidak hanya di bawah rata-rata nasional loh. Di bawah. Duga itu lama sekolahnya 2,5 tahun. Puncak itu 4, sekian tahun. Kita nggak boleh loh bicara bahwa ini sudah diserahkan kepada dana Otsus. Menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten. Pasti tidak. Kita punya tanggung jawab yang sama. Meskipun itu undang-undangnya ada, harus ada kontrol. Nah, bagaimana menuangkan itu? Kesesuaian antara undang-undang Otsus Papua, kemudian dengan undang-undang yang mau kita revisi. Termasuk ketika bicara tadi, sekolah unggulan Garuda, pendidikan dasar menengah, tapi ikut dikti. Lu kan nggak nyambung sebenarnya. Sekolah dasar, atas nama harus gratis semua, lalu diberikan ke Kemensos. Ini juga nggak masuk akal. Kalau mau bicara sekolah dasar, dan itu gratis semua, selenggarakan oleh negara melalui Dikdasmen. Saya mengatakan ini untuk bisa didengarkan banyak pihak, termasuk Kemensos. Apa iya? Tentu kepada Presiden juga. Apa iya? Sekolah terbagi-bagi kemenangannya, ada di Kemenak, ada di Kemensos, ada di Dikti Saintek, ada di Dikdasmen ketika bicara sekolah dasar menengah. Ini yang harus kita satukan pandangan kita. Mestinya tetap di dalam Dikdasmen supaya apa? Standarisasi pendidikannya jelas. Meskipun gratis, dan memang SD ini harusnya gratis, swasta maupun negeri. Kecuali swasta tertentu yang yayasannya tidak mau bergabung untuk masuk menjadi pendidikan gratis, kan pasti terkontrol. Itu beda lagi. Gratis, tis. Nggak ada itu. LKS bayar. Nggak ada itu seragam bayar misalnya. Bebas saja kalau mau seragam atau tidak. Nah, ini juga pengaturan yang perlu ada di undang-undang. Maka ini perlu dikaji juga oleh Kementerian Hukum. Walaupun itu adalah program unggulan, tetap ada sekolah unggulan. Tapi kenapa harus didikti saintek dengan alasan mempersiapkan nanti untuk perguruan tinggi? Ini bicaranya pendidikan dasar loh. Menengah kalau SMA. Sekolah unggulan. Tetap itu sekolah unggulan. Tetapi mengapa tidak di Dikdasmen? Sekolahnya tetap jalan, tapi Dikdasmen tetap tidak berada di saintek. Wong kita punya Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Lah kenapa dasar menengahnya disebar-sebar kemana-mana? Yang ketiga, pemerintah itu sebenarnya kalau saya lihat dari paparannya, mengatakan bahwa undang-undang Sisdiknas ini sudah tidak relevan.
Betul ya Bapak Ibu? Sudah 22 tahun, kan 2003. Dari Kementerian Dikdasmen juga mengatakan wajib belajar kita ini kan sudah bicara 13 tahun. Yang di sini masih 9 tahun. Belum hal-hal lain yang belum tercover di Undang-Undang Sisdiknas. Kemajuan zaman soal digitalisasi, soal AI, kita belum masuk di sini. Pertanyaan saya, Bapak Ibu semua di kementerian ini, karena ini sinergisitas. Sebenarnya di pemerintah ini sudah dibahas belum sih? Ada belum sih rancangan undang-undang perubahan undang-undang Sisdiknas itu? Sudah sejauh mana? Ini kita butuh percepatan loh. Tahun ini kita bahas jadi panja, belum tentu tahun ini selesai. Kalau tidak ada percepatan yang juga dilakukan oleh eksekutif. Ini sama-sama menyadari loh bahwa ada ketidaksinkronan, termasuk Kemendagri, ketidaksinkronan antara undang-undang yang satu dengan yang lain. Tugas kita bersama, kolaborasi kita. Bagaimana DPR bergerak, bagaimana eksekutif bergerak. Maka pertanyaan mendasar saya sebenarnya sudah ada belum? Kalau sudah ada, apakah itu bentuknya hanya revisi Undang-Undang Sisdiknas, atau Omnibus Law, atau kodifikasi? Karena kita tidak bisa melihat satu undang-undang saja. Terlalu banyak tidak sinkronnya antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Bapak mengatakan kalau dikodifikasi pasti lama. Saya yakin juga lama, Pak. Apalagi kalau DPR sendiri. Wong berapa undang-undang tadi? 10 tambah 1 ASN yang di dalamnya mengatur soal itu. Waduh, meh buko. Ya, bentar. Saya juga terpengaruh. Jadi, ini PR besar kita. Saya berharap nih dari panja ini, Bu Ketua sedang sholat mungkin. Yang mau sholat, begini Bu Ketua, mumpung sudah hadir. Kita perlu nanyakan kepada eksekutif, sudah siap belum perubahan RUU Sisdiknas ini? Tinggal dikolaborasikan antara masukan yang nanti diperoleh dari panja. Mungkin panja ini hasilnya tidak harus RUU. Hasilnya adalah poin-poin penting yang kemudian harus masuk di RUU. Bapak Ibu bisa serahkan kepada kami draft RUU yang lama, misalnya. Untuk kemudian kita kolaborasi, kita masukkan di sini. Karena memang di prolegnas itu adalah hak inisiatif DPR RI. Tapi ini akan makan waktu lama. Padahal kita mengatakan ini penting. Dan yang terakhir, Undang-Undang Perlindungan Guru RUU-nya kemarin minta dilakukan juga atau kita buat Undang-Undang Perlindungan Guru dan Dosen. Bapak Ibu tahu mengapa? Fakta, kalau di Jogja saya merasa tidak pernah terjadi ya. Nggak pernah sih. Ya karena orangnya nggak kayak saya Pak. Saya karena nggak seru gitu. Kalau yang lainnya halus. Jadi saya jangan dilihat orang Jogja murni ya. Saya Jogja murni sih. Tapi gayanya sudah ketularan. Ya nggak tahu saya ketularan siapa ya. Karena saya orang gunung. Kalau berbicara harus teriak. Nah, terkait dengan perlindungan guru. Bu Suharti, Pak Wamen, tolong Pak. Sudah terlalu banyak. Ini yang nanti juga mungkin kita masukkan juga. Ini kemarin janji kita. Kita tidak menjanjikan Undang-Undang Perlindungan Guru dan Dosen, tapi menjadi bagian. Bapak Ibu pasti mengatakan kan sudah ada di situ. Iya ada. Tapi perkembangan zaman, undang-undang ini tidak cukup melindungi. Karena hanya simpel pernyataan itu ada beberapa kalimat yang tidak kemudian bisa menyampaikan bahwa bisa menjaga sepenuhnya. Untuk guru tidak mendapatkan perlakuan. Meskipun saya mengatakan kalau toh ada 1-2 guru yang tidak sesuai, itu juga perlu ada pembinaan. Dan itu pun perlu diatur di dalam Undang-Undang Sisdiknas ini. Karena berita mengenai iuran yang dipaksakan, pemotongan-pemotongan, itu juga berseliweran. Tetapi apapun itu, perlindungan terhadap guru dan dosen itu penting. Maka itu yang juga harus masuk di Undang-Undang Sisdiknas. Saya juga minta pendapat itu. Bapak Ibu, kita mau bikin undang-undang sendiri atau masuk di situ? Kalau masuk bikin sendiri, Bapak Ibu bisa bayangkan berapa undang-undang nanti perlindungan ojek online, nanti perlindungan
pedagang kaki lima, kan gitu semua. Karena semua beresiko semua pekerjaan. Saya kira itu saja, Bu. Dan peran orang tua, masyarakat, swasta itu juga perlu muncul di dalam undang-undang itu. Kalau tidak berat juga Republik. Tapi mandatory spending 20% itu kunci kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan anggaran di pendidikan. Terima kasih.